warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Rahmayanti. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Mila Rahmayanti dan Mita Liana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori administrasi pendidikan. Ada beberapa teori administrasi pendidikan, yaitu teori klasik, teori hubungan manusiawi, teori perilaku, teori kuantitatif, teori sistem, dan yang terakhir teori kontingensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori klasik. Teori klasik, Taylor adalah orang yang pertama mengembangkan manajemen ilmiah. Ia seorang ahli teknik yang memulai pekerjaan di pabrik baja Midfield Steel Company, Philadelphia. Sebagai pekerja biasanya selama 6 tahun. Setelah 6 tahun bekerja, Taylor diangkat menjadi chief engineer pada tahun 1886. Ia meneliti usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja berdasarkan waktu dan gerak. Ia berpendapat bahwa efisiensi perusahaan rendah karena banyak waktu dan gerak-gerak buruh yang tidak produktif. Taylor ini terkenal sebagai bapak manajemen ilmiah atau the father of scientific management. Dan teori yang kedua yaitu teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul untuk merevisi teori manajemen klasik yang ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi. Dan teori manajemen klasik dengan menerapkan sosiologi dan psikologi dari manajemen. Münsterberg adalah profesor psikologi Jerman lulusan Harvard University dan mendapatkan sebutan Bapak Psikologi Industri yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Psikologi and Industry Efficiency. Ia menggunakan alat-alat psikologi untuk membantu produktivitas dan menyatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menerima pekerjaan yang terbaik, dan yang kedua itu menciptakan pekerjaan yang baik, dan yang ketiga itu penggunaan pengaruh yang terbaik untuk merangsang motivasi kerja. Dan yang ketiga yaitu teori perilaku. Perilaku atau behavior dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model yang pertama rasional, 2 sosiologis, dan yang ketiga pengembangan hubungan manusiawi. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Model sosiologis, sosiologi dan psikologi, model pengembangan hubungan manusiawi selebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Mita Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dari Saudari Mila Rahmayanti, yakni teori kuantitatif. Teori ini ditandai dengan perkembangannya tim peneliti operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri. Hal ini didasari atas kesuksesan tim peneliti operasi Inggris pada Perang Dunia II. Teknik penelitian operasi semakin berkembang sejak dengan kemajuan komputer, transportasi, dan komunikasi. Teknik penelitian operasi selanjutnya disebut dengan sebagai pendekatan manajemen ilmiah. Selanjutnya yaitu teori sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani. Menurut Burckhardt, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang paling berkaitan secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya teori kontingensi. Teori ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu, perbedaan kondisi dan situasi. Tentu memerlukan pendekatan tertentu pula. Sebagai contoh, bila hubungan manusiawi di kalangan pekerja sudah baik tetapi produktivitasnya masih rendah, maka pendekatan teori manajemen klasik mungkin lebih tepat digunakan.
Akan tetapi, bila hubungan manusia di kalangan pekerjaan rendah dan produktivitas tinggi, maka pendekatan hubungan manusiawi mungkin lebih tepat digunakan. Menurut teori kontingensi tugas, manajer adalah mengidentifikasi secara tertentu yang paling cocok diterapkan pada situasi tertentu. Dalam mencapai tujuan organisasi, karena tidak ada satupun teknik manajemen yang universal yang dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi. Terima kasih.